Maksud dari tulisan di regulator 2 kg per H itu apa ya, Pak? Bagusan semakin kecil kg-nya apa semakin besar ya? Oke, jadi tulisan-tulisan yang ada di regulator bagian yang atas, contoh seperti ini berkaitan dengan tekanan gas yang direproduksi dari regulator, oke? Kalau tidak salah, ini adalah besaran laju aliran gas dan ini aliran gas keluarnya, oke? Nah, namun tidak semua regulator itu penulisannya sama. Jadi kalau kita ambil untuk regulator NIS ini penulisannya berbeda ya. Nah, kalau di sini tertulis tekanan keluar 2,8 kPa tambah kurang 0,47 kPa. Oke, nah seperti itu. Kalau diartikan ini tekanan keluarnya adalah 2,8 kilopascal dengan toleransi 0,47 kilopascal. Nah, lalu manakah regulator yang benar yang menggunakan satuan kPa atau kilopascal atau yang menggunakan satuan kilogram per hour? Nah, jawabannya sih menurut saya semuanya benar, tidak ada yang salah, oke? Nah, kalau regulator NIS ini penulisan dan datanya itu mengacu pada Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh BSNI. Nah, ini cuplikannya. Nah, dalam buku panduannya sendiri, BSNI itu menuliskan bahwa kemampuan regulator itu satuannya adalah kPa atau MP. Jadi ya seperti kalian lihat ini kemampuan regulatornya itu adalah maksimal keluarannya 2,8 kilopascal. Oke. Nah, sedangkan untuk regulator yang ini, kenapa saya bilang itu tidak salah? Karena mereka berusaha mengkonversi untuk satuan yang berbeda. Nah, tujuannya mengkonversi ya, itu mungkin produsennya saja sendiri yang tahu ya. Nah, tapi kembali lagi, menurut saya ini tidak ada masalah. Nah, lalu mana yang lebih bagus? Apakah yang lebih rendah dari 2 kg per hour atau yang lebih tinggi? Nah, jawabannya adalah yang benar itu adalah harus pas ya. Jadi, semua merek regulator tuh harus mengikuti ketentuan dari SNI. Tidak boleh lebih rendah dari 2 kg per hour dan tidak boleh lebih tinggi. Seperti ya di sini tertulis ya, angka toleransinya itu adalah 0,47 kilopascal. Jadi rasanya untuk regulator yang masuk ke Indonesia nggak akan bisa dan nggak akan berani untuk melebihkan atau mengurangi ketentuan karena pasti nanti akan dilarang ataupun kalau memang sudah beredar pasti produknya akan ditarik kembali. Nah, sekarang gantian akan saya yang munculkan pertanyaan ya. Apakah data-data atau tulisan yang di sini itu penting? Nah, jawabannya adalah penting, tidak penting. Nah, pentingnya dengan adanya ketentuan di sini, berarti kita tahu bahwa produsen regulator merek ini berusaha untuk mengikuti aturan standar nasional Indonesia. Nah, tidak pentingnya adalah pada saat walaupun sudah tertulis seperti ini, tapi kita tidak bisa memeriksanya langsung ya. Tidak bisa memeriksa apakah regulatornya benar bahwa tekanan keluarnya adalah 2,8 kilopascal atau 2 kg per hour karena untuk memeriksanya membutuhkan alat khusus. Nah, yang paling penting sebenarnya sebagai seorang konsumen ada dua hal yang harus kita perhatikan dan ini juga disinggung pada halaman panduan dari SNI yang dikeluarkan BSNI. Apa itu? Sebuah regulator itu tidak diperbolehkan bergetar atau berbunyi. Nah, tulisannya seperti ini. Oke, nah jadi kalau kita beli regulator, kemudian pada saat kita pasangkan ke tabung gas, bergetar atau berbunyi mendengung seperti nging seperti itu jelas regulatornya mungkin menyalahi aturan SNI dan itu bisa diperiksa atau ditindaklanjuti. Nah, yang kedua, setiap regulator tekanan rendah itu harus punya gotri atau pengaman di dalamnya. Nah, bagaimana cara untuk memeriksa apakah sebuah regulator itu punya gotri di dalamnya atau tidak dan apakah gotrinya berfungsi dengan baik atau tidak akan saya contohkan. Oke, yang pertama untuk menguji apakah regulator ini punya gotri atau tidak, kita bisa putar
tombol penguncinya. Dan pastikan untuk besi pen penekannya itu sudah muncul ke atas seperti ini. Kemudian kita tekan. Oke, lalu gerakkan. Nah, jika berbunyi seperti ini ya dipastikan regulator ini punya gotri. Bagaimana untuk regulator yang satu lagi? Ini juga sama, kalau masih tenggelam kita putar sampai keluar. Nah, sudah keluar seperti ini, kita pegang dan tahan, kemudian putar. Kemudian gerakan seperti ini. Oke, jadi ini berbunyi, ini juga tanda bahwa regulatornya punya gotri. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menguji fungsi dari gotri? Oke, ketentuannya adalah pada saat semua tombol pengunci ini kita putar dan kita kunci regulatornya pada tabung gas, maka dalam sesaat akan muncul gas yang keluar dari ujung, kemudian langsung berhenti karena aliran gas akan tertutup gotri. Nah, seperti itu sobat ya. Jadi keluar langsung berhenti. Nah, untuk mengujinya kita bisa tutup kembali seperti ini dan nanti begitu kita lepas mengalir lagi gas sesaat kemudian berhenti lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk regulator yang satu lagi kita akan coba. Dan harusnya sama ya. Jadi kalaupun kita cek ulang. Nah, sama sobat. Oke, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Jika ingin menyaksikan koleksi video-video saya lainnya, silahkan kalian klik gambar-gambar video yang muncul di sini. Jika punya pertanyaan atau mungkin punya requestan, silahkan ketik pula di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.